Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, bertemu kembali dalam mata kuliah perencanaan keuangan, di mana pada minggu ini kita akan fokus kepada materi tentang asuransi kesehatan. Ya. Jadi asuransi kesehatan ini bukan hal yang asing ya di telinga kita gitu, karena kita sering sekali terlibat gitu ya. Bahkan mungkin teman-teman sudah pernah mengalami atau merasakan bagaimana sih proses asuransi kesehatan, terutama asuransi kesehatan di Indonesia. Nah, kita akan coba sedikit mengulas apa sih sebetulnya pengertian dari asuransi itu. Jadi asuransi menurut Webster Dictionary, asuransi ini adalah sebuah sistem yang memproteksi ya atau melindungi seseorang dari kerugian, di mana nanti orang ini akan diberikan kewajiban untuk membayar sejumlah uang ya, sejumlah fee kepada si penyelenggara asuransi ya. Kemudian hal ini dimaksudkan adalah ketika terjadi kerugian terhadap orang tersebut, maka si pihak penyelenggara asuransi itu akan memberikan sejumlah uang kepada individu tersebut, kepada orang tersebut ya. Kecelakaan seperti apa atau kerugian seperti apa yang bisa diberikan perlindungan ya, seperti kebakaran, kemudian terjadi kecelakaan lalu lintas ya, kematian dan lain-lain gitu. Nah, ini akan di cover oleh pihak asuransi. Kemudian pengertian menurut undang-undang ya, undang-undang dalam pasal 246 KUHD dikatakan bahwa asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian di mana penanggung dengan menikmati suatu premi mengikat dirinya terhadap tertanggung untuk membebaskannya dari kerugian karena kehilangan, kerugian atau ketiadaan keuntungan yang diharapkan yang ini dapat dideritanya olehnya karena suatu kejadian yang tidak pasti. Jadi bahasanya agak jelimet ya, tapi intinya adalah sama dengan yang saya sampaikan tadi, bahwa si asuransi ini adalah suatu perjanjian ya, dimana nanti si penanggung akan membayar sejumlah uang, kemudian ketika terjadi kerugian maka si yang menanggung ini akan memberikan keringanan ya, berupa sejumlah uang gitu ya, yang ketika terjadi kerugian. Kemudian dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 2 itu dikatakan bahwa asuransi adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, di mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung ya, dengan menerima premi asuransi untuk memberikan pergantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan. Ini sama ya dengan poin yang saya sampaikan. Atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas hidup atau meninggalnya seseorang yang dipertanggungjawabkan. Nah, jadi sebenarnya intinya adalah suatu perjanjian gitu ya, antara pihak asuransi dengan seseorang gitu ya, yang memiliki keinginan untuk terlibat dalam asuransi. Kemudian si orang tersebut berkewajiban untuk membayar sejumlah premi kepada pihak asuransi. Ketika terjadi kerugian yang tidak diinginkan, maka pihak asuransi akan membayarkan sejumlah uang kepada orang tersebut. Kerugiannya dalam bentuk apa? Bisa dalam kebakaran, seperti yang saya bilang tadi ya, kemudian kecelakaan, kematian, dan lain sebagainya. Jadi sudah tercover gitu ya kerugian yang akan diderita oleh si tertanggung tadi. Nah, sekarang coba kita lihat bagaimana sih sejarah asuransi kesehatan. Jadi sebetulnya sejarah asuransi kesehatan ini sudah ada sejak 1000 tahun sebelum Masehi, di mana pada saat itu masyarakat kuno telah mengenal prinsip dasar asuransi, yaitu yang dikenal dengan istilah hukum laut. Dengan kata lain, segala yang dikorbankan untuk manfaat bersama harus dipikul atau berkontribusi secara bersama-sama. Hukum kuno tersebut menjadi dasar dari prinsip asuransi, bukan hanya asuransi kesehatan, tetapi semua asuransi ya. Jadi semua masuk ke dalam asuransi tersebut yang dilakukan secara bersama-sama. Ini sejarah di dunia ya. Kemudian masih ada kelanjutannya.
di mana pada saat itu spesifik terjadi pada masyarakat Cina kuno yang juga sudah dikenal konsep asuransi, yaitu masyarakat memberikan secara rutin kepada sinse ini seperti tabib ya dokter, tanpa memperhatikan apakah mereka sakit atau tidak. Jadi masyarakatnya itu sudah memberikan sejumlah uang kepada sinsenya. Nah, ketika salah seorang anggota keluarga masyarakat sakit yang sudah membayar tadi, maka mereka boleh membawa si sakit ini ke sinse tanpa membayar lagi karena di awal mereka sudah membayar. Lalu bagaimana sejarah asuransi di Indonesia? Ya, jadi ternyata kalau di Indonesia itu sakit dan mati dalam anggapan mereka ya merupakan takdir Tuhan ya. Hal ini mengindikasikan bahwa rendahnya kesadaran masyarakat Indonesia untuk membeli ataupun ya mempunyai asuransi kesehatan. Nah, fasilitas kesehatan sebagai faktor yang sangat penting untuk mendukung terlaksananya asuransi kesehatan juga tidak berkembang secara baik dan terdistribusi secara merata, khususnya di Indonesia. Dari sisi regulasi pun ya, pemerintah Indonesia relatif lambat memperkenalkan konsep asuransi kepada masyarakat ya melalui kemudahannya ya, kemudian kepastian hukum dalam berbisnis asuransi atau mengembangkan asuransi kesehatan sosial bagi masyarakat luas. Nah, ini adalah unsur asuransi kesehatan. Yang pertama itu ada peserta ya, di mana peserta nanti akan membayar premi kepada badan asuransi. Setelah itu badan asuransi akan membayarkan klaim ya dari PPK pemberi pelayanan kesehatan. Setelah itu PPK ini akan memberikan pelayanan kesehatan kepada peserta ya. Jadi seperti itu alurnya. Nah, adapun manfaat dan komponen asuransi kesehatan. Di sini manfaatnya ada dua ya, manfaat secara umum dan manfaat secara khusus. Di mana manfaat secara umum ini adalah untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. Sementara manfaat khususnya adalah untuk mengurangi ketidakpastian, artinya kalau terjadi kecelakaan, kita pasti nih mendapat bantuan gitu ya, dan mengubah resiko perorangan menjadi resiko kelompok, artinya ditanggung secara bersama-sama. Nah, komponen pelayanan asuransi. Oke, di sini ada 4 komponen ya. Yang pertama adalah komponen masukan, jadi ada peserta, ada pemberi asuransi dan sebagainya gitu. Setelah itu komponen proses, yang komponen proses ini adalah berkaitan dengan alur ya, ada pendaftaran, kemudian nanti ada monitoring, ada evaluasi dan sebagainya. Setelah itu komponen keluaran, dan yang terakhir adalah komponen dampak. Dampaknya ini adalah yang memberikan peningkatan kesehatan kepada masyarakat, paling tidak melek tentang asuransi kesehatan. Nah, adapun perkembangan asuransi kesehatan di Indonesia, coba kita lihat ya. Jadi seperti yang saya katakan di awal tadi, bahwa memang perkembangan asuransi kesehatan di Indonesia itu tergolong lambat. Pemerintah sangat lamban dalam memperkenalkan apa itu asuransi kesehatan kepada masyarakat. Ditambah lagi dengan paradigma masyarakat yang menganggap bahwa hidup dan mati itu adalah takdir dari Tuhan, sehingga kita tidak perlu untuk mensiasati kerugian-kerugian yang bisa saja terjadi. Nah, kemudian pada tahun 1968 ya, pemerintah ini mulai mengatur pemeliharaan kesehatan PNS dan ABRI serta keluarganya. Jadi ketika terjadi masalah kesehatan dengan khususnya PNS dan ABRI, maka sudah diatur oleh pemerintah untuk asuransinya. Nah, kemudian berlanjut pada tahun 1984, pemerintah sudah mulai lebih meningkatkan program jaminan pemeliharaan kesehatannya. Dilanjut pada tahun 1991, pemeliharaan kesehatan sudah mulai dikelola oleh Perum Husada Bakti serta memasukkan veteran ya sebagai anggota asuransi pada saat itu. Kemudian pada setahun kemudian, tahun 1992, status Perum diubah menjadi perusahaan perseroan atau PT Persero. Kemudian terbaru tahun 2005 ya, PT Askes atau Asuransi Kesehatan sebagai penyelenggara program jaminan kesehatan masyarakat miskin. Nah, sampai sekarang kita biasanya mengenal istilah BPJS ya, yang terkenal di
masyarakat kita pada saat ini, dan itu paling banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia. Nah, adapun alur asuransi kesehatan di Indonesia ini tadi saya sudah jelaskan. Yang pertama adalah peserta. Ya, jadi peserta ini adalah orang yang bersedia untuk membayarkan sejumlah premi kepada badan asuransi. Ya, setelah premi ini dibayarkan kepada badan asuransi, maka badan asuransi ini akan membayarkan klaim yang sudah diklaim oleh PPK, penyelenggara pemberi kesehatan ya. Setelah klaim ini sudah dibayarkan, maka PPK ini akan memberikan pelayanan kesehatan kepada peserta. Jadi jangan sampai terjadi ketidakpuasan ya, karena seperti saat ini terjadi di Indonesia, BPJS sering menunggak gitu ya, sehingga ini akan mengganggu alur dari pelayanan kesehatan khususnya dari PPK ke peserta. Jadi ini adalah PR besar pemerintah pada saat ini. Nah, ini tadi ya saya sudah jelaskan penjelasannya. Setelah itu adalah jenis-jenis asuransi yang dikategorikan berdasarkan beberapa hal. Yang pertama adalah berdasarkan hubungan ketiga komponen asuransi. Itu dibagi menjadi dua ya, asuransi tripartit dan asuransi bipartit. Kemudian berdasarkan jumlah peserta nanti dibagi menjadi 3 ya, ada asuransi kesehatan individu, kelompok, dan keluarga. Kemudian berdasarkan keikutsertaan anggota, itu adalah asuransi kesehatan wajib, biasanya ini adalah PNS ya, kemudian asuransi kesehatan sukarela seperti Prudential Alliance ya. Kemudian berdasarkan kepemilikan badan penyelenggara, ada asuransi kesehatan pemerintah, ada asuransi kesehatan swasta. Berdasarkan pertanggungan jenis pelayanan. Di jenis ini dibagi menjadi 2 ya, menanggung seluruh jenis pelayanan kesehatan ataukah akan menanggung sebagian pelayanan kesehatannya. Yang berikutnya adalah berdasarkan peranan badan penyelenggara asuransi. Ini dibagi menjadi 2 juga, hanya pengolah dana ataukah juga sebagai penyelenggara pelayanan kesehatan atau asuransi kesehatannya. Yang berikutnya adalah pertanggungan jumlah dana. Berdasarkan pertanggungan jumlah dana dibagi menjadi 2 ya. Seluruh biaya kesehatan diperlukan ditanggung atau hanya sebagian biaya kesehatan yang ditanggung. Yang berikutnya adalah cara pembayaran kepada penyelenggara pelayanan kesehatan. Di sini dibagi menjadi 2. Pembayaran berdasarkan jumlah kunjungan atau pembayaran berdasarkan kapitasi ya. Dan yang berikutnya adalah berdasarkan waktu pembayaran terhadap PPK ya, di mana dibagi menjadi 2 juga, pembayaran setelah pelayanan kesehatan selesai diselenggarakan atau pembayarannya itu dibayar di muka ya. Dan yang terakhir adalah berdasarkan jenis jaminan, di mana di sini ada jaminan dengan uang seperti Prudential, Jfuska ya. Dan yang kedua adalah jaminan diberikan tidak berupa uang ya, seperti JPKM Askes ya. Nah, ini adalah beberapa perbedaan ya model asuransi kesehatan di Indonesia. Di sini ada berdasarkan aspek, kemudian asuransi kesehatan sosial dan asuransi kesehatan komersial. Di mana berdasarkan kepesertaan itu asuransi kesehatan sosial itu sifatnya adalah wajib atau pokok, sementara untuk komersial itu sifatnya adalah sukarela atau perorangan. Kemudian premi atau pembayaran bulannya itu dihitung berdasarkan untuk kesehatan sosial berdasarkan group rating atau community rating. Sementara kalau asuransi komersial berdasarkan kelas, jenis kelamin, umur dan sebagainya. Sementara kalau dari aspek santunan atau benefit, asuransi kesehatan sosial itu dilihat secara menyeluruh atau komprehensif, sementara yang komersial itu sesuai dengan kontrak. Sementara untuk premi atau iuran, itu kalau kesehatan sosial berdasarkan persentase gaji, sementara kalau komersial itu angka apa. Kemudian aspek kegotong royongan itu berdasarkan kaya miskin, sakit sehat. Sementara untuk kesehatan komersial dia sifatnya adalah berdasarkan sehat ataukah sakit. Kemudian yang aspek keenam adalah kenaikan biaya. Untuk asuransi kesehatan sosial dia biayanya tetap ya. Sementara untuk kesehatan komersial sifatnya lebih mahal daripada kenaikan biaya pada kesehatan sosial ya, jadi bisa 3 kali lipat kenaikannya. Sementara pada aspek peran pemerintah,
asuransi kesehatan sosial itu peran pemerintah itu sangat besar ya. Sementara untuk kesehatan komersial peran pemerintah sangat kecil ya. Nah, hal ini didorong karena adanya aspek terakhir ini ya, aspek pengelolaan, di mana kalau asuransi kesehatan sosial pengelolaannya ini tujuannya adalah untuk non profit atau nirlaba, jadi tidak untuk mencari keuntungan. Sementara untuk asuransi kesehatan komersial tujuan utamanya memang adalah untuk mencari profit atau laba. Makanya dilihat di situ kenaikan biayanya cukup signifikan daripada asuransi kesehatan sosial. Berikutnya adalah, nah ini ada dua jenis asuransi yang biasa dikenal. Yang pertama adalah asuransi konvensional, di mana asuransi konvensional ini adalah suatu bentuk asuransi kesehatan dengan pembayaran premi berdasarkan community rating. Apa itu community rating? Community rating ini adalah cara perhitungan yang menyebabkan setiap anggotanya membayar premi dengan jumlah yang sama, namun berdasarkan karakteristik risiko kelompok serta usia atau masalah kesehatan yang sedang dialami anggotanya. Sementara yang kedua adalah managed care, di mana managed care ini adalah suatu sistem pembiayaan pelayanan kesehatan yang disusun berdasarkan jumlah anggota yang terdaftar dengan kontrol mulai dari perencanaan pelayanannya. Nah, di sini ada 3 jenis managed care ini. Yang pertama adalah HMO, Health Maintenance Organization. Yang kedua adalah PPO, Preferred Provider Organization, dan terakhir adalah POS atau Point of Service. Nah, ini perbedaan antara asuransi konvensional dengan managed care ya. Dimana kalau asuransi konvensional tujuannya adalah untuk menghindari kerugian penanggung. Sementara pada managed care tujuannya adalah untuk meningkatkan status kesehatan. Jadi sudah lebih cenderung memang untuk edukasinya pada kesehatan. Sementara kalau komersil itu dia lebih kepada konvensional itu lebih kepada ya biar kalau dari kerugian kita tidak rugi-rugi banget gitu ya. Kemudian cara penentuan premi itu pada konvensional berdasarkan resiko yang dihitung berdasarkan data biologis ya, sehingga peningkatan resiko di mana di sini biayanya lebih mahal. Sementara pada managed care itu menggunakan community rating dengan perhitungan resiko dihitung berdasarkan data komunitas. Kemudian ada cost maintenance ya. Tidak terdapat cost maintenance, kalau di managed care terdapat cost maintenance. Kemudian di konvensional itu tidak terdapat manajemen utilitas, sementara di managed care itu terdapat manajemen utilitas. Kemudian asuransi konvensional itu terjadi risk transfer, sementara managed care ini terjadi risk sharing, dia lebih kepada membagi resikonya. Sementara untuk konvensional yang terakhir adalah resiko terpilih, sementara managed care ini adalah komprehensif. Jadi kalau resiko terpilih itu ya dipilih resiko-resiko mana yang kira-kira masuk ke dalam pihak asuransi. Sementara kalau managed care ini dia komprehensif secara menyeluruh. Ya, itu materi yang bisa saya sampaikan teman-teman semua. Insya Allah ini sebetulnya materi yang sudah saya press sehingga penyampaiannya lebih singkat, namun mudah-mudahan sudah bisa mewakili apa yang teman-teman ingin tanyakan. File materi lengkapnya akan saya kirim melalui akun Siakat melalui akun Siakat saya, nanti bisa di-download di akun Siakat masing-masing. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman semua. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.